Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, selamat malam dan selamat bergabung. Pada malam hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah Persetia online pada malam hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya dalam ibadah ini boleh diberkati Tuhan secara luar biasa melalui ibadah ini. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan Yesus, kita mau menyembah Dia, kita mau berfellowship bersama. Mari kita ambil saat teduh sejenak, kita mau bersyukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih. Selamat malam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Yesus yang sangat baik, yang teramat baik dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami rindu Tuhan, kami mau berfellowship bersama-sama pada malam hari ini Tuhan Yesus. Kau buka hati kami Tuhan pada malam hari ini. Kau lihat kami, biarlah Tuhan malam hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga Persetia pada malam hari ini bukan hanya aktivitas semata saja, tetapi boleh menguatkan iman kami Tuhan. Biarlah iman kami boleh bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami mau meninggikan Engkau, kami mau mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terimalah Tuhan pujian yang terbaik dari kami Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita yang siap untuk meninggikan nama Tuhan kita katakan amin. Mari saudara kita angkat satu pujian yang mengatakan Yesus kami puji dan kami sembah sebagai haleluya. Berdiri di tengah
sembah dan puji beri tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji beri tahtamu. Sembah dan puji beri tahtamu. Sembah dan puji beri tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji beri tahtamu. Sembah dan puji beri tahtamu. Sembah dan puji beri tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji beri tahtamu. Sembah dan puji beri tahtamu. Sembah dan puji beri tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Kami memuji-Mu Yesus. Kami memuji-Mu Yesus Allah kami. Yesus Tuhan kami. Hanya kepadamu kami menyembah. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Engkau Raja kami. Kami juga tolong Tuhan. Kami siap untuk taulah. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang bertahta. Dalam puji syukur hanya bagi-Mu Yesus. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang penuh kemuliaan. Haleluya. Benar Tuhan, kuasa-Mu sungguh besar Tuhan Yesus. Kami rindu Engkau Tuhan malam hari ini. Kami mau bernyanyi Tuhan, kami mau bermazmur bagi-Mu Tuhan. Biarlah perkataan kami manis Engkau dengar Tuhan Amin. Yesus. Inilah pujian kami Tuhan. Haleluya. Kami mau sorak haleluya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ya Tuhanku, aku
melihat kami, Engkau menerima setiap pujian penyembahan yang terbaik buat Engkau ya Bapa. Dan malam hari ini Tuhan, waktu kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Bapa, lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, boleh kami dengar Tuhan, boleh kami rasakan, boleh kami imani. Amin. Sehingga firman-Mu tidak hanya kami dengar saja, tetapi boleh hidup di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu, apapun yang keluar dari lidah bibirnya adalah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, saat ini kita berjumpa lagi dalam ibadah persetia walaupun dengan live streaming, tapi kami yakin Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap memberkati kita semua. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, dan mulai malam hari ini mari kita belajar firman Tuhan yang saat ini kami ambilkan dengan tema kuasa kata-kata. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini kita sering mendengar beberapa keluhan-keluhan, permasalahan-permasalahan karena suasana yang mungkin dalam saat ini dalam keadaan yang kurang menyenangkan, karena gerak-gerak kita terbatas karena adanya wabah COVID ini. Namun puji Tuhan, mulai saat ini sudah mulai berkurang, dan kiranya kita senantiasa diberkati untuk dapat beraktivitas kembali, untuk senantiasa dapat memuliakan nama Tuhan, di samping kita berupaya bekerja untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sengaja kami ambilkan kuasa akan kata-kata supaya kita benar-benar menyadari. Mungkin orang banyak yang mengeluh, tapi anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang dikasihi, yang dilindungi. Kita tidak pantasnya untuk senantiasa mengeluh, walaupun dalam keadaan apapun. Kita senantiasa tetap mengucapkan puji syukur. Kata-kata yang keluar ada kata-kata yang senantiasa bermanfaat dan positif. Kalau kita menengok ke belakang ataupun introspeksi pada diri kita sendiri masing-masing, berapa kata setiap hari yang kita keluarkan dari mulut bibir kita? Bahkan juga berapa kata, berapa kalimat, berapa suara di dalam pergaulan kita mendengarkan, baik itu dari keluarga, dari teman, ataupun siapapun. Saya yakin banyak sekali kata-kata, banyak sekali kalimat-kalimat yang keluar. Dan itu tentunya ada dua macam. Ada yang kata-kata itu sifatnya positif, memberikan motivasi, memberikan ucapan syukur, pujian, yang semuanya itu berdampak pada kita untuk senantiasa meneladani apa yang diucapkan saudara-saudara kita. Namun juga lain bedanya, karena masyarakat itu adalah luas, majemuk, sehingga ada orang-orang yang mungkin dalam kekecewaan, dalam kepahitan hatinya, mungkin tidak terkontrol ucapan ataupun kata-kata itu yang keluar adalah kata-kata yang tidak berkenan, kata-kata yang negatif, mungkin umpatan, mungkin menggerutu, bahkan mungkin marah-marah. Nah, itulah beberapa hal yang mungkin sering kita dengar. Namun di sisi lain, itulah kesempatan bagi kita semua anak-anak Tuhan untuk senantiasa memberikan teladan, mengutarakan isi hati kita, kata-kata kita, kalimat-kalimat kita, kalimat yang berkenan di hadapan Tuhan. Jika benar-benar apa yang kita ucapkan itu dapat memberkati, memberikan semangat bagi orang yang mendengar kata-kata kita itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan saudara semuanya, untuk itu mari kita belajar
betapa luar biasanya kuasa kata-kata itu. Kita ambilkan dari Amsal bab 18 ayat yang ke-21. Mari kita buka dan mari kita baca bersama-sama. Amsal bab 18 ayat yang ke-21. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, ini yang menjadi dasar untuk kita belajar akan kebenaran firman Tuhan tentang kuasa akan kata-kata. Nah, kalau kita mendengar tadi, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Nah, saya akan menggarisbawahi untuk yang pertama adalah tentang kuasa, dikuasai oleh lidah. Betapa menentukannya ucapan bibir kita, mulut kita yang keluar ini. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Nah, berarti ini adalah hal yang sangat utama. Kita harus istilahnya menjaga apa yang menjadi ucapan kita supaya benar-benar kita memperoleh hidup. Jangan sampai kita terkutuk oleh karena ucapan kita. Mari kita pelajari pelan-pelan satu persatu apa makna atau arti daripada kuasa itu. Kalau kita belajar bahasa Indonesia membuka kamus, arti daripada kuasa itu adalah kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Atau juga ada kemampuan untuk berbuat melakukan sesuatu. Memiliki kekuatan, memiliki wewenang. Itulah arti dari kuasa. Ya. Jadi betapa luar biasanya pentingnya akan kata-kata karena memiliki kuasa yang luar biasa. Kalau kita rangkai arti kuasa kata-kata, yaitu demikian. Misalnya kata itu saya ambil sebuah kata tentang bersyukur. Nah, kalau kita rangkai kata itu, bersyukur memiliki kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Sesuatu di sini adalah mungkin hal-hal yang untuk memperbaiki apa yang sudah kita peroleh. Suatu contoh misalnya, kalau kita bertani mungkin hasil panennya belum maksimal. Tetapi orang yang percaya mungkin tidak perlu untuk menggerutu, menyalahkan ini dan itu, bahkan menyalahkan Tuhan. Sehingga kita walaupun seperti apa keadaannya, kita tetap bersyukur. Nah, dengan kuasa, dengan kata bersyukur, itu nanti akan dapat kita introspeksi. Kenapa hasil panen tidak maksimal? Nah, itulah. Sehingga nanti akan berbuat untuk melakukan ataupun mengoreksi daripada kekurangan-kekurangan kita. Seorang petani mungkin akan introspeksi, oh mungkin kurang dalam pemupukan, oh mungkin kurang dalam pengairan. Itu salah satu contoh. Jadi kuasa bersyukur itu akan membangun untuk dapat meningkatkan apa yang kita harapkan. Mungkin seorang pelajar juga demikian, hasilnya mungkin belum maksimal, tetapi kita tetap bersyukur. Oh mungkin karena kita belum maksimal dalam belajarnya. Sehingga pada suatu saat dengan ucapan bersyukur, tidak menyalahkan, tidak menggerutu, nanti akan timbul di dalam hati kita untuk berupaya untuk meningkatkan apa yang belum merasa kita capai sesuai dengan target kita. Nah, itulah arti kuasa. Saya hanya mengambilkan satu kata bersyukur. Seperti itu. Jadi memiliki kekuatan. Kalau di dalam mungkin pemerintahan, mungkin bisa diartikan kuasa itu memiliki wewenang untuk mengatur segala sesuatunya karena diberi kuasa. Dan orang yang diberi kuasa itu pasti tentunya orang yang benar-benar sudah dipertimbangkan memiliki kemampuan. Nah, jadi kuasa kata-kata itu sangat luar biasa dampaknya. Kalau kita berkata-kata yang positif, yang membangun, yang menyembuhkan mungkin, yang membangkitkan sukacita, yang memberkati, dan lain-lain, pasti dampaknya itu akan lebih bagus, lebih baik, lebih indah. Dan itu juga senantiasa yang dikenan oleh Tuhan. Kata-kata yang positif.
Tetapi sebaliknya, kata-kata yang negatif itu justru akan berbuah yang dampaknya adalah negatif. Mungkin bisa menghancurkan, mungkin bisa mematahkan, mungkin bisa menimbulkan duka cita, bahkan mungkin mengutuk dan lain-lain. Kadang kita semua juga prihatin dengan kata-kata yang mungkin mengutuk. Saya pernah mendengar pada waktu cuma latihan saja ini, latihan badminton, pasangan berku, anaknya yang dibangga-banggakan dilalah kalah. Nah, orang tuanya kecewa, mengutuk, katanya luar biasa, mati ditabrak truk. Nah, itu kan kata-kata yang sangat, waduh, membuat anak itu terluka. Tapi seketika saya itu terus merangkul, mengampuni. Tuhan, ini hanya sebatas emosi. Ampuni akan dosa dan kesalahannya. Jangan sampai terjadi seperti apa yang diucapkan. Nah, itu menjadi teladan yang tidak baik, contoh yang tidak baik. Kekecewaan apapun jangan sampai kita mengumpat ataupun mengutuk. Tapi tetap kita mengintrospeksi. Ucapan-ucapan kita berilah semangat. Kalau mungkin pada waktu itu kalah, ya mungkin karena situasi kurang fit, atau mungkin karena ya secara latihannya masih kurang teknisnya dan lain-lain. Yang harus dicari adalah kenapa bisa terjadi kekalahan itu, bukan kok langsung marah ataupun mengumpat. Nah, coba ini juga menjadi perhatian kita. Jika kita perhatikan akan tubuh kita. Tubuh kita itu diantaranya adalah terdiri dari otot. Otot itu adalah suatu gambaran kekuatan. Apalagi di dalam masa pertumbuhan, masa istilahnya masih muda, itu akan memiliki kekuatan, kelincahan, bahkan kecepatan. Itu adalah gambaran otot. Dan di sisi lain coba kita perhatikan otak. Otak itu juga merupakan gambaran kepandaian atau kecerdasan. Tetapi coba itu perlu kita sadari. Orang yang tidak hanya tergantung ataupun mengandalkan kekuatan dan kecerdasan, itu lawannya justru akan lidah kita sendiri. Kalau kita memiliki kekuatan, memiliki kepandaian, kecerdasan, tetapi kalau lidah kita tidak mampu mengucap syukur karunia pemberian Tuhan itu, bahkan sebaliknya mengandalkan atau sombong akan keberadaan kekuatan otot kita, kepandaian kita, yang nantinya akan jatuh. Suatu contoh, kalau kita sering menonton yang sifatnya bertanding, ya saya gambarkan saja di dalam MMA itu, Theodorus Ginting itu pada waktu terakhir main kehilangan sabuk juaranya karena apa? Karena dia meremehkan lawan. Nah, itu adalah gambaran suatu kesombongan. Kalau dilihat, dia adalah memiliki postur tubuh yang lebih besar, tinggi, kuat, teknis, dan pengalamannya jauh. Tetapi kenapa? Dia meremehkan lawan, yang akhirnya kena pukul, dia akhirnya akan goyah dan akhirnya kalah. Itu salah satu contoh bahwa orang kalau tidak bisa mengekang lidahnya, dalam hal ini adalah kesombongan. Walaupun memiliki kekuatan, memiliki kecerdasan, akhirnya adalah tumbang sendiri, kalah sendiri. Belum lama ini, baru 3 hari di stadion SSA Sultan Andri Pacar itu dalam por pelajar. Pada waktu seleksi dia lolos karena prestasi lompat jauhnya bagus. Pada waktu TC juga bagus, tapi karena gurunya atau pelatihnya itu sombong, pasti mendapat juara karena hasilnya hampir mencapai 5 meter. Anak usaha SD hampir mencapai 5 meter, itu pada dasarnya secara logika mungkin juara 1 itu benar. Tapi karena dia menggemakan gurunya itu sombong dengan anak didiknya seperti ini, pada waktu main kakinya sakit. Nah, itulah sehingga tidak dapat memperoleh hasil yang maksimal. Salah satu contoh ini bahwa orang kalau hanya mengandalkan kekuatan, kepandaian, tetapi tidak mampu mengekang lidah, tidak mampu mengendalikan diri untuk senantiasa rendah hati, itu akhirnya akan jatuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Coba kita lihat di dalam Amsal bab 18 ayat yang ke-12. Saya bacakan demikian. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ini gambaran-gambaran yang sudah saya utarakan, contoh-contoh ini tadi. Orang yang tinggi hati itu dikatakan di dalam Amsal ini adalah mendahului kehancuran. Tetapi orang yang rendah hati di sini dikatakan mendahului kehormatan. Orang yang memiliki karakter rendah hati itu kami yakin di mana-mana akan diterima dengan hal-hal yang baik. Tetapi kalau keberadaan orang itu walaupun kaya dan lain sebagainya, pandai dan lain sebagainya, tetapi kalau kesombongan yang diucapkan, pasti di belakang orang itu akan tidak senang orang yang berjumpa dengan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah apa arti kuasa kata-kata. Luar biasa sekali bahwa kata-kata termasuk juga sangat menentukan nasib kita. Karena itu disebutkan kata-kata di dalam Amsal tadi adalah menentukan mati dan hidup. Untuk itu mari kita senantiasa teladani orang-orang yang senantiasa memiliki ucapan-ucapan yang positif, yang menyenangkan. Artinya bukan kok menyenangkan hati kita, tapi benar-benar untuk dapat memotivasi, memberi hal yang terbaik untuk langkah kita. Ingat bahwa di dalam Amsal 18 ayat 12 tadi, tinggi hati mendahului kehancuran. Ucapan-ucapan kita yang dengan penuh kesombongan, menghina, meremehkan, dan lain-lain, justru akan menerkam kita sendiri, orang yang mengatakan sendiri. Nah, kemudian selanjutnya, kalau tadi artinya dapat sudah kita pegang betapa luar biasa arti kuasa kata-kata. Sekarang bagaimana yang dikehendaki Tuhan? Apa yang dikehendaki setiap anak-anak Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah berhenti dengan kata-kata negatif. Kata-kata negatif kalau kita jabarkan sangat banyak sekali. Tapi kadangkala mungkin kita tidak sengaja, tidak sadar melakukan ataupun mengucapkan kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang perlu kita waspadai, ini yang perlu kita introspeksi kepada diri kita sendiri. Apakah kata-kata kita kadang menyakiti orang lain? Apakah kata-kata kita mungkin mematahkan semangat? Baik itu anak-anak kita, keluarga kita, ataupun mungkin teman-teman kita, teman sekolah, teman bekerja, dan lain sebagainya. Kadang-kala kalau kita tidak introspeksi, asal ngomong saja, kadang-kala kata-kata kita itu tidak memberkati. Tetapi kalau kita senantiasa mengingat bahwa kata-kata itu adalah sangat luar biasa, kuasanya pasti kita akan mengendalikan supaya benar-benar kata-kata kita itu berkenan baik di dalam Tuhan maupun sesama kita. Itu yang pertama. Jadi kita istilahnya wajib introspeksi untuk dapat menghilangkan kata-kata yang tidak baik. Yang kedua, kita harus melepaskan kuasa firman Tuhan untuk bekerja bahwa hal-hal baik sudah ada di dalam kita. Kita harus memiliki iman, kuasa firman Tuhan itu benar-benar akan memberikan kepada kita hal-hal yang baik. Anak-anak Tuhan yang setia akan Tuhan, pasti Tuhan tidak akan menegakkan, Tuhan pasti akan terus melawat, memberkati. Jadi kita harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan telah menyiapkan kehidupan yang diberkati. Tuhan telah menyiapkan bagi kita semua keberhasilan. Tuhan telah memberikan kehidupan kita yang luar biasa, damai sejahtera. Itu yang harus kita imani. Kita harus benar-benar melepaskan kuasa Tuhan itu. Artinya supaya benar-benar kuasa Tuhan, firman Tuhan, janji Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita.
Memang itu tidak hanya cukup dengan berdoa, tetapi harus dengan upaya. Harus sinkron. Kalau kita hanya mengandalkan doa tok tapi hanya ongkang-ongkang tidak mau berupaya, ya Tuhan mungkin belum saatnya untuk memberikan. Kadang saya sering berkata-kata terlebih kepada pemuda, baik itu anak saya sendiri maupun dengan pemuda, remaja dan lain sebagainya, itu bahwa Tuhan itu kaya, Tuhan itu pasti memberkati, tetapi dengan catatan ibarat mau mencurahkan berkat itu harus siap wadahnya. Nah, wadahnya apa? Ya diri kita itu sendiri. Wadahnya harus siap dulu. Contoh, kalau belum siap, suatu saat kalau diberkati yang luar biasa, yang dulunya setia mungkin agak malas. Yang dulunya rendah hati karena terpenuhi segala sesuatunya mungkin akan menjadi sombong. Nah, itu yang perlu kita siapkan. Wadah kita untuk senantiasa siap menerima berkat dari Tuhan. Ya. Jadi Tuhan, firman Tuhan, dan itu nyata. Tuhan telah memberikan hal-hal yang terbaik bagi kita. Itu yang perlu kita sadari. Iman kita harus benar-benar meyakini Tuhan memberkati kita. Nah, itu yang kedua. Yang selanjutnya, yang ketiga, kita harus berpikir positif. Bahwa kegagalan, kemiskinan, penyakit tidak ada di dalam kehidupan kita. Kita harus berpikir positif. Memang kalau masalah kesehatan itu, kalau yang sudah usia-usia tua mungkin ya karena salah satu organ itu sudah mulai melemah, wajar kalau ada kekurangan, tidak seperti pada waktu muda. Tetapi kami yakin bahwa di dalam Tuhan, keadaan apapun Tuhan akan memberkati, Tuhan akan melindungi. Nah, jadi berpikir yang positif, jangan sampai kita memiliki kekhawatiran, was-was kalau kita di dalam Tuhan. Kemudian yang ini tadi hubungannya miliki komitmen bahwa akulah kebenaran di dalam Tuhan. Kalau kita sudah mengikut Tuhan, jangan sampai tergoyahkan bahwa kita itu adalah sudah melangkah kepada hal-hal yang benar. Jangan sampai tergiur oleh hal-hal yang lain. Karena kalau Tuhan itu adalah kebenaran, sehingga kita anak-anak Tuhan itu juga senantiasa memiliki karakter-karakter yang sama dengan Tuhan. Kita tidak perlu khawatir akan masa depan anak-anak kita. Bahkan kita tidak perlu khawatir kalau kita itu memegang suatu kebenaran bahwa kejahatan itu tidak akan mungkin mengalahkan akan kebenaran itu. Kebenaran akan tetap unggul, walaupun mungkin waktunya terjeda atau lain sebagainya. Nah, itu nggak perlu kita khawatirkan. Kalau di dalam Tuhan, kita harus memiliki prinsip firman Tuhan bahwa kebenaran akan selalu muncul dan akan selalu menang, mengalahkan dengan kejahatan. Jadi tidak perlu kekhawatiran akan masa depan kita, masa depan anak-anak kita. Yang penting kita adalah menyiapkan, kalau orang tua menyiapkan generasi anak-anak kita untuk mendidik, mengarahkan anak-anak kita itu di jalan Tuhan, supaya benar-benar orang yang setia kepada Tuhan pasti masa depannya akan masa depan yang penuh dengan gilang-gilang. Itu yang perlu kita imani, kita pegang. Tuhan pasti akan mengarahkan ke tempat-tempat yang sesuai dengan bidang dan bakatnya. Kemudian yang ketiga, apa berkat yang diperoleh bagi orang yang berkata positif? Berkat apa yang diperoleh? Di dalam Amsal 18 ayat 21. Yang bagian B ini, yang tadi yang saya artikan, saya ulas tentang puasa, yaitu bagian depan, sudah. Sekarang yang bagian B. Siapa suka saya ulang, Amsal 18 ayat 21 bagian B. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, yang pertama, berkat yang diperoleh bagi orang yang berkata positif. Di dalam Amsal 18 ayat 21 bagian B, yang menggemakannya akan memakan buahnya.
Apa arti gema itu? Menggemakannya. Gema adalah gaung. Gema adalah kumandang. Gema adalah boleh diartikan juga menyiarkan. Nah, kalau kita setiap hari itu menyiarkan kata-kata yang tidak baik, itu akan buahnya seperti apa? Tapi sebaliknya, kalau kita berkata-kata yang positif, kata-kata yang bersyukur, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang memberikan motivasi, kata-kata yang mengampuni, dan lain sebagainya. Nah, tentu buahnya adalah seperti itu. Karena siapa yang menyiarkan, siapa yang mengumandangkan ucapan kita, itu yang akan kita panen, itu yang akan kita tuai. Tapi sebaliknya, kalau kita senantiasa hanya mengumpat, hanya menyalahkan, bahkan marah-marah, nah itu yang akan menimpa kepada diri kita sendiri. Jadi kalau tadi berkat orang yang berkata positif adalah buah dari ucapan kita itu sendiri yang akan kita tuai, kita rasakan. Nah, untuk itu mari kita senantiasa terus menjaga ucapan kita supaya benar-benar buah itu dapat manis kita rasakan. Itu manfaat yang pertama. Kemudian yang kedua, kata-kata atau ucapan itu adalah doa. Di dalam Matius 8 ayat 8 itu tentang kisah perwira Kapernaum minta kesembuhan hambanya. Nah, luar biasa iman daripada perwira Kapernaum itu. Dia menggambarkan bahwa dia seorang pemimpin, kalau memerintah ataupun berkata kepada bawahnya pasti akan taat, mematuhi apa yang menjadi perintahnya itu. Sama halnya dengan Tuhan kita. Iman Kapernaum itu, perwira Kapernaum itu, imannya luar biasa. Seperti halnya dia seorang pemimpin. Tuhan adalah yang kuasa. Kalau Tuhan memerintahkan sembuh, maka terjadilah kesembuhan itu. Nah, itu ucapan Kapernaum perwira itu mengatakan, karena tidak sesuai kalau Tuhan Yesus datang mampir atau ke tempatnya, tetapi cukup katakanlah sembuh, maka hambanya itu akan sembuh. Nah, luar biasa kuasa kata-kata, kuasa ucapan, tidak usah disentuh, tidak usah diobati dan lain sebagainya, tetapi hanya dikatakan. Apalagi yang mengatakan adalah Tuhan Yesus. Katakanlah sembuh, pasti akan sembuh. Nah, itulah termasuk buah yang diucapkan itu. Buah yang diucapkan melalui iman, melalui hati perwira Kapernaum sehingga hambanya sembuh. Kemudian yang ketiga, di dalam Yakobus bab 5 ayat 16 bagian B. Nah, di situ disebutkan doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tapi kadang terus muncul pertanyaan, saya orang berdosa, saya tidak pantas, saya belum benar. Nah, seperti apa kebenaran benar yang difirmankan dalam hal ini? Kita benar di dalam Kristus. Kalau Yesus itu kebenaran, maka kita sebagai anak haruslah benar sesuai dengan karakter Kristus. Sekarang saya buat ilustrasi demikian. Kalau burung terbang di udara tinggi, itu di atas kepala kita, mungkin kita tidak bisa menghalau. Ya, kita cuma dapat melihat. Tetapi kita pasti yakin seandainya burung yang terbang itu membuat sangkar di atas kepala kita, pasti kita mampu untuk menghalau. Ya tentunya nggak boleh ya kepala kita kok dibuat sangkar oleh burung. Nah, itu gambaran bahwa manusia itu masih memiliki mungkin cobaan-cobaan dengan pikiran-pikiran yang negatif. Ya, mungkin ada hawa nafsu dan lain sebagainya. Nah, itu memang wajar, tidak bisa untuk menghalaunya.
karena masih ada sifat-sifat kedagingannya. Tetapi yang perlu kita catat di sini adalah bahwa kita walaupun ada cobaan seperti itu, pengaruh seperti itu, tetapi kita mampu menolak untuk tidak melakukannya. Nah, itu yang diharapkan, kita adalah dibenarkan. Kita adalah benar dan dibenarkan oleh Tuhan. Kalau sudah tahu itu adalah hal yang tidak benar, maka kita mampu untuk menangkis. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, jadi ilustrasi dalam hal benar itu seperti itu. Mungkin ada pikiran-pikiran yang kurang baik, tetapi kita harus mampu untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik itu. Itu artinya. Nah, coba saya akan memberikan beberapa kesaksian. Yang pertama adalah hubungannya dengan kuasa kata-kata. Seperti saya menulis di dalam status saya. Saya beberapa bulan bahkan tahun melihat anak adik saya itu dia hormat sekali pada orang tua, taat, tertib di dalam belajarnya. Nah, kata-katanya juga bagus. Nah, suatu saat mendaftarkan di dalam, setelah lulus SMA daftar di dalam kepolisian. Yang pertama gagal, tapi yang kedua berhasil. Dalam hati saya juga campur tangan. Betapa anak itu taat, tertib. Kalau anak muda kadangkala kalau sudah main HP disuruh kemana-mana, disuruh minta tolong, pasti sebentar lagi. Tapi itu asiknya seperti apa main HP, letakkan, siap. Nah, siap untuk melakukan perintah orang tua. Disuruh bantu apa-apa, siap. Nah, itulah gambaran anak yang setia, anak yang tertib, disiplin, hormat pada orang tua akan menuai buahnya. Kata-kata positif akan menuai buahnya. Saya bersyukur juga itu memang dalam pergumulan pendaftaran pertama belum diterima, tetapi saya terus mendoakan dia layak kalau menjadi abdi negara, dia layak berperan menyumbangkan apa yang menjadi kemampuannya. Akhirnya diterima, puji Tuhan. Yang kedua belum lama, beberapa hari kemarin ada ujian penerimaan P3K. Sekolah kami banyak yang honor karena yang negeri sudah banyak yang pensiun dan lain sebagainya, banyak yang honor. Pemerintah membuka dan mau memberikan istilahnya tingkat yang lebih baik di dalam ekonominya, mengadakan ujian. Nah, beberapa orang itu minta doa pada saya, dan terus terang di dalam hati saya yang layak 3 orang itu saya sebutkan ini. Nah, puji Tuhan, doa saya dikabulkan sesuai apa yang saya bayangkan. 3 orang yang benar-benar saya anggap memenuhi kriteria, layak untuk dapat menerima bagian yang diberikan oleh pemerintah. Nah, ini saya bersyukur Tuhan benar-benar juga mendengarkan apa yang menjadi permohonan doa-doa saya. Ya memang itu bukan saya sendiri, tapi saya juga terus terang andil untuk ikut mendukung doa di dalam setiap orang-orang yang perlu kita doakan. Nah, untuk itu saya akhiri pada ibadah persetia ini, mari supaya benar-benar kata-kata kita berkuasa. Yang pertama yang perlu kita camkan adalah ucapkan kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang penuh dengan ucapan syukur, dan sebaliknya kita mawas diri, tinggalkan keluh kesah, tinggalkan mengumpat, marah, kecewa, dan lain sebagainya. Itu tidak ada gunanya. Tapi benar-benar orang yang mampu untuk introspeksi diri pasti akan dapat menimbang kata-kata yang baik, yang benar-benar bermanfaat baik diri sendiri maupun pada orang lain. Yang kedua, setelah ucapan kita, perlu kita tingkatkan karakter sebagai anak-anak Kristus. Karakter itu adalah perbuatan. Kita sering mendengarkan firman Tuhan, kita
bilang amin. Ya, itu memang betul, tetapi tidak hanya sekedar amin, tapi setelah lewat dari firman Tuhan itu, dari pendengaran kita mestinya terus berbuat. Tidak hanya sekedar amin, tapi harus berbuat. Introspeksi, apakah yang harus kita lakukan? Karakter seperti Kristus, Yesus itu adalah sangat ramah, dia adalah rendah hati. Nah, karakter-karakter itulah yang dirindukan Tuhan untuk benar-benar setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dapat menikmati kata-kata, perilaku yang diucapkan maupun yang dilakukan anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita pujikan nama Tuhan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Amin Tuhan, inilah pujian kami Tuhan, inilah pengakuan kami Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Terpujilah namamu Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini Engkau telah memberkati persetia kami awal hingga akhirnya Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau telah memberikan waktu kepada kami semua untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau. Bahkan kami senantiasa rindu untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu untuk senantiasa mengagungkan nama-Mu. Kami rindu untuk senantiasa berkata-kata yang benar-benar bermanfaat, baik diri kami sendiri, untuk sesama kami, terlebih untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa kuasa kata-kata benar menentukan hidup dan mati kami. Untuk itu Tuhan, urapi kami dengan kuasa-Mu, Roh Kudus menerangi hati kami, berikan kesabaran, berikan kemampuan untuk kami dapat berkata-kata sesuai dengan harapan-Mu Tuhan. Karena kami rindu Tuhan, dengan kata-kata kami ini, kami juga Engkau berkati. Dengan kata-kata ini, orang lain dapat menerima berkat-berkat itu Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu melalui kata-kata kami, masa depan kami, masa depan anak-anak kami, benar-benar masa depan yang telah Engkau siapkan melalui kepribadian kami, karakter kami. Jadikan kami wadah yang luar biasa untuk menerima berkat-Mu. Karena berkat-Mu setelah kami terima, biarlah nama-Mu dipermuliakan. Bukan kami menjadi semakin menjauh, bukan kami semakin sombong, tapi kami tetap mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Malam hari ini kami berdoa Tuhan, bagi gembala kami,
apapun keberadaannya dimanapun, apapun yang menjadi pergumulan, Tuhan Engkau Allah yang Maha Tahu. Tuhan, kiranya Engkau berikan jalan keluar terbaik Tuhan. Bahkan Engkau memberkati, hikmat-Mu senantiasa baru supaya gembala kami mampu memberikan pelayanan, bahkan memberkati hamba-hamba-Mu ataupun jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan. Begitu pula kami berdoa akan keberadaan jemaat-jemaat ini Tuhan, warga jemaat ini Tuhan. Amin. Baik yang anak-anak, yang remaja, yang dewasa, sampai kepada yang lansia Tuhan. Tuhan, Engkau senantiasa campur tangan. Tengok Tuhan, bahkan Engkau melawat di dalam setiap kehidupannya, supaya benar-benar Tuhan, anak-anak-Mu ini senantiasa rindu untuk menyembah Engkau, senantiasa rindu untuk menerima kebenaran firman-Mu, sehingga imannya Engkau bangun. Roh Kudus tinggal di dalam hati mereka, hati kami semua, supaya benar-benar kami tetap berpegang teguh. Bersama Tuhan kami akan beroleh sukacita, damai sejahtera, bahkan keselamatan. Tuhan, kami mengingat keberadaan pemerintahan bangsa negara kami, para tetangga kami. Tuhan, Engkau memberkati dari lapisan yang paling bawah sampai kepada yang paling atas. Berikan kemampuan para pemimpin kami untuk dapat membawa negara ini lebih damai sejahtera lagi. Tuhan Yesus, kami berdoa keberadaan gereja kami yang saat ini masih membangun. Tuhan, Engkau senantiasa memberkati supaya pembangunan itu setelah jadi, setelah terwujud, benar-benar menjadikan tempat untuk berbakti kepadamu. Amin. Menjadikan tempat untuk bermanfaat bagi setiap orang yang membutuhkan. Engkau berkati segala sesuatunya, baik biaya, tenaga, cuaca. Tuhan senantiasa campur tangan. Terpujilah namamu Yesus. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Bahkan kami berdoa keberadaan saudara-saudara kami yang menikmati live streaming di rumah. Tuhan senantiasa memberkati. Berkati dengan berkat yang sama. Damai sejahtera senantiasa menyertai dapat kami rasakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Salam, sampai berjumpa di lain kesempatan. Amin.